Saya Bapak Wilson. Di sini izinkan kelompok saya untuk mempresentasikan hilirisasi industri susu nasional, peluang swasembada, dan tantangan ekologi industri. Di sini saya bersama partner saya yaitu Tanrio Kurniawan, saya sendiri Sandi Satria dan Pranata. Lalu yang saya akan bahas di sini adalah defisit susu nasional, yang dimana produksi susu lokal terdapat 20% dari diagram lingkaran yang terdapat di gambar. Lalu impor 80%. Indonesia masih sangat bergantung pada impor susu. Produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 20% kebutuhan nasional. Sementara permintaan industri terus meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan produksi susu domestik. Lalu di sini terdapat arah kebijakan dan alur dari peningkatan populasi sapi untuk impor sapi perah, lalu pengembangan peternakan, lalu penguatan bahan baku yaitu produksi susu segar meningkat dan peningkatan kualitas susu. Lalu yang berikutnya pengolahan susu dari industri pengolahan susu dan inovasi produk, lalu distribusi dan konsumsi, kemitraan industri atau koperasi sampai peternak, lalu program MBG dan pasar domestik, lalu peningkatan akses dan konsumsi masyarakat. Namun di sini pemerintah menerapkan strategi hilirisasi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Program dimulai dengan peningkatan populasi sapi perah untuk memperkuat pasokan susu segar. Dilanjutkan dengan peningkatan kualitas bahan baku, pengolahan menjadi produk bernilai tambah hingga perluasan distribusi dan konsumsi masyarakat. Melalui pendekatan ini, pemerintah berharap ketergantungan terhadap impor susu dapat berkurang secara bertahap. Hilirisasi tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, namun juga pada efisiensi pemanfaatan sumber daya sepanjang rantai pasok susu, mulai dari peternakan hingga produk akhir yang diterima konsumen. Lalu yang berikutnya terdapat skala ekspansi, yaitu impor sapi dari tahun 2025 sampai 2029, yaitu untuk mencapai target swasembada susu. Pemerintah menargetkan impor sekitar 1 sampai 1,2 juta ekor sapi perah hingga tahun 2029. Hingga program ini dilakukan secara bertahap dengan pendanaan dari sektor swasta tanpa menggunakan APBN, yang dimana penambahan populasi sapi diharapkan mampu meningkatkan produksi susu domestik yang saat ini masih jauh di bawah kebutuhan nasional. Selanjutnya, skala lahan yang dibutuhkan yaitu target penambahan 1 sampai 1,2 juta sapi ini tentu membutuhkan ruang produksi yang sangat besar. Pemerintahan memperkirakan kebutuhan tanah mencapai sekitar 1,7 hektar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Besar kebutuhan ini menunjukkan bahwa program swasembada susu bukan hanya persoalan peternakan, tetapi juga persoalan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam. Studi Mega Farm Brebes memperlihatkan bahwa untuk menampung puluhan ribu sapi saja dibutuhkan ratusan ribu hektar. Apabila program ekspansi dilakukan secara nasional, maka kebutuhan lahan akan meningkat secara signifikan dan berpotensi memberikan tekanan pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada emisi gas rumah kaca dari ekspansi peternakan. Meningkatnya populasi sapi tidak hanya meningkatkan produksi susu, tetapi juga meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sumber emisi terbesar berasal dari fermentasi enterik, yaitu proses pencernaan sapi yang menghasilkan gas metana. Selain itu, produksi pakan, transportasi, dan pengelolaan limbah ternak juga berkontribusi terhadap total emisi peternakan. Walaupun intensitas emisi peternakan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan rata-rata global, peningkatan jumlah sapi dalam skala besar tetap berpotensi meningkatkan total emisi nasional naik secara signifikan. Limbah cair dan resiko pencemaran air. Dapat dilihat di sini alur pencemaran air, yaitu pertama kotoran sapi, kedua menjadi limbah cair, lalu masuk ke sungai atau badan air, dan terjadi pencemaran pada air. Setiap peningkatan potensi populasi sapi akan diikuti oleh peningkatan volume limbah yang dihasilkan. Limbah cair berasal dari campuran kotoran ternak, urin, serta air pencucian kandang. Jika limbah ini dibuang tanpa pengelolaan yang memadai, maka kualitas air sungai dapat menurun akibat meningkatnya kandungan bahan organik. Dampak yang muncul tidak hanya berupa pencemaran air, tetapi juga gangguan kesehatan masyarakat serta kerusakan ekosistem perairan. Jejak air produksi.
Tentunya penambahan jumlah sapi ini akan menggunakan air lebih banyak lagi. Di sini rata-ratanya green water sebanyak 2.330 meter kubik per ton susu. Blue water 1.980.000 per ton susu. Grey water 17.585 per ton susu. Totalnya itu sekitar 60.688 per ton susu. Produksi susu termasuk aktivitas yang memiliki kebutuhan air yang cukup tinggi. Setiap ton susu memerlukan sekitar 60.688 meter kubik air yang sebagian besar digunakan untuk produksi pakan ternak. Selain itu, air juga digunakan untuk kebutuhan minum ternak, sanitasi kandang, dan pengelolaan limbah. Semakin besar populasi sapi yang dikembangkan, semakin besar pula tekanan terhadap sumber daya air, terutama pada wilayah yang memiliki keterbatasan ketersediaan air. Untuk alur resikonya dimulai dari ekspansi populasi sapi, kebutuhan lahan dan pakan meningkat, pembukaan lahan baru, deforestasi dan degradasi lingkungan, sehingga siklus ini terus berlanjut. Untuk potensi dampak yang ditimbulkan, hilangnya habitat dan keanekaragaman hayati, peningkatan emisi karbon, degradasi tanah dan air, konflik agraria dan sosial, sehingga dampak ekonomi yang berkepanjangan. Dalam skala besar, pengembangan peternakan tidak hanya membutuhkan area kandang, tapi juga area produksi pakan ternak. Jika kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pembukaan kawasan baru, maka resiko deforestasi dan perubahan fungsi lahan akan meningkat. Akibatnya, manfaat ekonomi dari swasembada susu dapat dibayangi oleh kerugian ekologis berupa hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan emisi karbon dari perubahan penggunaan lahan. Untuk selanjutnya, ironi sosial di tengah ambisi swasembada susu yang muncul terdapat di beberapa daerah, contohnya di Boyolali, terdapat lebih dari 50.000 liter susu yang dibuang. Di Pasuruan, lebih dari 200 ton susu tidak terserap industri, padahal impor susu dan sapi perah terus meningkat. Meskipun pemerintah berupaya meningkatkan produksi melalui impor sapi perah dan pengembangan peternakan besar, sebagian susu yang diproduksi peternak lokal justru tidak terserap oleh industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan industri susu tidak hanya terletak pada sisi produksi, tapi juga pada sistem distribusi, kemitraan, dan penyerapan pasar. Dari perspektif ekologi industri, produk yang terbuang berarti seluruh sumber daya digunakan dalam proses produksi, seperti air, energi, lahan, dan pakan, ikut terbuang tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Sehingga solusi dan mitigasi berbasis ekologi industri yang telah kita dapatkan, itu ada 4 poin di atas, yaitu penguatan penyerapan susu lokal, pemanfaatan limbah menjadi biogas dan pupuk organik, efisiensi pakan dan distribusi, penguatan AMDAL dan tata ruang. Untuk menghindari dampak lingkungan dan sosial yang muncul akibat ekspansi peternakan, diperlukan pendekatan yang berkelanjutan. Susu lokal perlu mendapatkan prioritas penyerapan oleh industri agar tidak terjadi pemborosan sumber daya. Limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai biogas dan pupuk organik sehingga menciptakan sistem ekonomi sirkular. Selain itu, efisiensi pakan dapat membantu menurunkan emisi metana, sedangkan penguatan AMDAL dan tata ruang diperlukan untuk mencegah pembukaan lahan yang tidak diperlukan. Sekian dari kelompok kita, terima kasih telah memperhatikan.